Jadi minta supaya hati ini ditetapkan dalam iman, itu tujuannya tidak ada lain. Orang-orang yang beriman itu sebagai persiapan, sebagai bekal untuk menghadapi datangnya yaumil la raiba fi. Nah, begitu cara memahaminya. Yaumil la raiba fi. Nah, Habib bisa jelaskan ini supaya paham kalian kaitan ayat ke-8 dengan ayat ke-9. Kalau orang-orang yang tidak beriman, ya enggak, wong mereka saja kepada yaumil la raiba fi ini nggak percaya. Mereka nggak percaya besok akan ada hari ini yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga apa? Orang-orang yang beriman nggak pernah mereka meminta kepada Allah agar hatinya ditetapkan dalam keimanan, nggak pernah. Nah, kalau kita, nih dengarkan, kalau kita sudah mengaku sebagai orang yang beriman, kemudian kita tidak pernah seumur hidup meminta agar hati kita ditetapkan dalam keimanan, maka itu warning, peringatan berbahaya. Jangan-jangan pada saat akhir umur kita Allah kemudian membalikkan hati kita yang awalnya kita beriman, kemudian mengakhiri hidup dalam keadaan sebagai manusia yang tidak beriman. Nah, yaumil la raiba fi. Perhatikan lagi, kenapa orang yang beriman itu meminta ditetapkan hati dalam rangka mempersiapkan datangnya yaumil la raiba fih, yaitu hari yang tidak ada keraguan padanya, yaitu hari pada saat manusia dikumpulkan menjadi satu oleh Allah, mulai dari manusia pertama yang dicipta Nabi Adam alaihissalam sampai manusia besok akhir zaman. Kenapa orang beriman kok minta ditetapkan hatinya untuk menghadapi hari yang sudah dijanjikan oleh Allah? Why lagi ini? Why? Kenapa? Adakah yang bisa menjawab? Ya, untuk menghadapi hari ini. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa kok kita minta ditetapkan iman? Tujuannya untuk menghadapi hari ini. Memangnya ada apa dengan hari ini? Bukan begitu? Iya kan? Santri untuk mempersiapkan ujian, maka santri belajar. Belajar itu sebagai modal untuk menghadapi datangnya Kenapa santri kok belajar untuk menghadapi datangnya ujian? Why? Ada apa di ujian itu? Iya, karena di ujian itu akan diuji kemampuan para sehingga akan ada yang berhasil, akan ada yang tidak Nah, sekarang di hari yang besok kita semua dikumpulkan oleh Allah menjadi satu, mengapa kita harus punya persiapan untuk menghadapi hari itu? Nah, disinilah jawabannya. Karena hari yang dijanjikan oleh Allah ini, para santri semuanya, adalah hari yang sangat menakutkan bagi siapa? Bagi manusia. Hari yang sangat menakutkan. Karena pada saat ini manusia setelah dibangkit oleh Allah dari kubur, kemudian digiring ke padang mahsyar, dikumpulkan menjadi satu, para santri dan para pendengar di rumah, maka manusia yang ada di padang mahsyar itu akan tampil dengan rupa yang bermacam-macam.
Ini yang membuat kita ngeri. Ada yang tampilan wajahnya putih berseri-seri, ada yang tampilan wajahnya hitam legam. Karena apa? Karena yang hitam legam itu dia memancarkan ketakutan yang luar biasa di hari itu. Kenapa dia takut? Karena di hadapannya sudah terpampang bara api neraka. Jadi hari ini sangat menakutkan. Apakah kalian pernah memikirkan tentang datangnya hari ini? Sampai umur sekian pernah memikirkan datangnya hari ini? Belum pernah? Kalau sudah pernah, apa persiapanmu? Ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bisa jadi manusia yang menyatakan beriman kepada Allah sampai umur 40, 50, 60 tahun, dia belum pernah sekalipun terpikir akan datangnya hari kiamat, akan datangnya hari pada saat semua manusia dikumpulkan. Sehingga apa? Dia sama sekali tidak membuat persiapan-persiapan di dalam hidupnya. Maka manusia walaupun dia beriman kepada Allah, tetapi dia lupa membuat persiapan-persiapan untuk menghadapi hari ini, maka bisa jadi besok dia akan tampil dengan wajah yang hitam kelam. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu akan ada manusia yang wajahnya putih berseri, tapi sebaliknya ada manusia yang wajahnya hitam kelam. Siapa manusia yang wajahnya putih berseri? Siapa manusia yang wajahnya hitam kelam? Maka manusia yang wajahnya putih berseri-seri, itulah manusia yang ada dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Kenapa dia mendapatkan kasih sayang Allah pada hari itu? Karena pada saat hidupnya di dunia, hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Saat hidupnya di dunia, perbuatannya mencerminkan perbuatan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi orang-orang yang saat itu wajahnya hitam legam karena penuh ketakutan, merekalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Berarti orang yang beriman semuanya wajahnya akan berseri-seri, Habib? Tidak. Kalau imannya hanya sebatas di imannya tidak masuk di dalam, dia cuma KTP-nya saja yang Islam, sholat saja enggak, Al-Quran saja enggak pernah megang, apalagi sampai mengerti isinya, baca Al-Quran saja enggak, maksiat terus-terusan, maka orang yang seperti itulah besok hitamnya itu bukan hitam secara harfiah hitam wajahnya, enggak, tetapi karena rasa takutnya para santri dan para pendengar di rumah menyaksikan bara api neraka, maka wajahnya yang penuh ketakutan itu digambarkan sebagai orang yang penuh dengan kesuraman. Ada dua macam manusia: yang wajahnya putih berseri-seri, bercahaya. Tapi ada manusia yang wajahnya hitam suram. Suramnya wajahnya itu karena apa? Karena dipenuhi dengan ketakutan. Coba kalian lihat, kalau kalian lagi ketakutan, wajahmu suram atau bersinar? Suram. Orang takut itu wajahnya nggak ada cerianya, ya kan? Coba kalian nonton film horor gitu, nonton film horor, wajahmu nggak ada ceria-cerianya.
wajahmu penuh kesuraman, ya penuh tegang, nggak ada enaknya dilihat. Tapi kalau lihat film, oh romantis ya, lihat film humor lah, ceria itu kan. Karena apa? Karena penuh dengan kegembiraan. Nah besok kita akan seperti ini besok. Yakin nggak kalian? Yakin apa enggak? Habib bisa tanya sekali lagi, yakin enggak kalian dengan yang disampaikan ini? Kalau kalian yakin, maka buatlah persiapan dari sekarang. Saya masih muda Habib, masih bisa nanti nunggu umur 30. Siapa yang bisa menjamin hatimu akan ditetapkan oleh Allah dalam keimanan? Tidak ada yang bisa menjamin. Jangan-jangan pada saat umur 30, justru hatimu dibalik oleh Allah, sehingga kalian menjadi manusia yang begitu jauh dari Allah. Berat. Berat. Coba kita lihat film horor saja, kalau yang menakutkan takutnya sudah luar biasa. Loh, kalau ini bukan film horor, dan takutnya bukan ketakutan yang biasa, yang sungguh sangat luar biasa. Mengapa sungguh sangat luar biasa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, beliau menjelaskan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal bahwasannya besok pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, manusia-manusia yang selama hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah akan ditampilkan oleh Allah saat itu dengan 10 macam penampilan. Ada manusia yang saat itu menyerupai monyet, ada manusia yang menyerupai seekor babi, ada manusia yang saat itu lidahnya menjulur panjang, kemudian lidahnya dia gigit, dia kunyah sendiri, kemudian dari lidahnya itu mengucur nanah dan darah yang baunya sangat busuk. Ada manusia yang kakinya di atas, wajahnya di bawah, diseret oleh malaikat sehingga wajahnya menjadi hancur. Ada 10 golongan manusia yang terbiasa bermaksiat kepada Allah sampai akhir hidupnya, yang besok akan ditampilkan oleh Allah dengan 10 macam rupa yang mengerikan. Hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu dari 10 golongan tadi. Manusia yang ditampilkan oleh Allah saat itu dengan wajah seperti monyet, maka kata baginda Nabi, haula'u ahlul fitnah, mereka itulah yang selama hidupnya menjadi ahli fitnah, yang suka memfitnah satu dengan yang lainnya. Besok akan ditampilkan oleh Allah dalam wajah yang sama seperti monyet. Kemudian manusia yang ditampilkan oleh Allah dengan wajah seperti babi, haula, mereka itulah apa? Yang suka makan harta haram, yang suka mendapatkan penghasilan dengan cara yang haram. Itulah manusia besok akan ditampilkan dengan wajah seperti babi. Na'udzubillah min dzalik. Manusia yang kakinya di atas, wajahnya di bawah, yang diseret oleh malaikat sampai hancur wajahnya, maka kata Rasulullah, haula ahlur riba, itulah mereka manusia yang hidupnya dulu saat di dunia suka makan harta riba, bekerja dengan cara yang riba, mengumpulkan kekayaan dengan cara riba. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa sadar orang-orang yang selama ini menumpuk harta kekayaan dengan cara yang riba, maka besok kamu akan dibangkitkan oleh Allah, kakimu di atas, wajahmu di bawah, dan kamu akan kemudian manusia yang lidahnya menjulur begitu panjang, kemudian lidahnya dia kunyah sendiri,
dan mengucur nanah dan darah yang begitu busuk baunya. Siapa itu? Maka kata Rasulullah, haula, mereka itulah para ulama, para hakim yang mulutnya tidak sama dengan hatinya, mulutnya, perkataannya tidak sama dengan perbuatannya. Naudzubillah min dzalik. Mengajak manusia kepada kebaikan, tetapi sejatinya dia sendiri yang melakukan kejelekan. Menasehati manusia untuk jangan memfitnah, tapi dirinya sendiri yang suka memfitnah orang lain. Mengajak manusia untuk tidak bermusuhan, tetapi justru dirinya sendiri yang suka bermusuhan dengan orang lain. Menasehati manusia jangan suka merusak, tapi dirinya sendiri yang melakukan perusakan. Haula, itulah kata Rasulullah, dia akan dibangkitkan besok dalam kondisi lidahnya yang menjulur panjang, dia gigit sendiri, kunyah sendiri lidahnya sampai hancur, kemudian mengucur nanah dan darah yang begitu busuk baunya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kita minta kepada Allah, makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami ya Allah dari agama kami, dari keimanan ini setelah engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Nah, ayat ke-9 adalah kesaksian dan keyakinan orang yang beriman terhadap datangnya hari kiamat. Oleh karena itu mulai sekarang kita usahakan setiap ba'da sholat kita baca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan sekarang kita menjadi orang-orang yang beriman, besok kita tetap dalam keimanan, dan akhir umur kita tutup juga dengan keimanan, sehingga kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, tampil sebagai sosok manusia dengan wajah putih yang berseri-seri penuh kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istawdatuka ma 'allamtanihi fardudhu alayya inda hajati ilai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.